menemani, yang kemudian yang menjadi seorang anak yang disayang oleh Rasulullah SAW. Bukan anak kandung tapi anak kandung. Usianya berapa? Beliau menjadi penulis wahyu. Berhijrah ke Madinah usianya baru 11 tahun. Mengikuti perang Badar. Namanya Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Yang mendakwahkan Islam pertama kali, duta Islam pertama dari Makkah ke Madinah. Mengkondisikan kota Madinah supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ketika Nabi sudah berhijrah. Namanya Mus'ab bin Umair, masih muda. Bahkan dia itu anak yang paling ganteng di kota Makkah. Ya. Wafatnya juga syahid di perang Uhud, masih muda. Beliau bisa mendakwakan Islam sehingga Rasulullah hijrah, kondisi di Madinah sudah stabil. Bayangkan itu anak masih belasan tahun, ya. Paling ganteng di kota Mekah. Dikatakan kalau anak-anak perempuan itu lewat, mereka berangan-angan seandainya Mus'ab menjadi suami mereka. Istilahnya kalau anak sekarang gantengnya itu kayak Iqbal, kayak Aliando dulu, kayak apa? Kayak artis-artis lah yang ganteng-ganteng itu, ya. Nah itu teman-teman sekalian. Yang pertama berkuwatul jismi, ya. Kemudian yang kedua adalah kuwatul akli. Allah memberikan kepada anak muda kekuatan akal. Makanya anak muda itu pikiran cemerlang, ide-idenya sangat luar biasa, ya. Mereka bisa mengakali hal-hal yang terkadang tidak dipikirkan oleh orang tua. Makanya anak muda dengan akal yang cemerlang, jangan kemudian nyeleneh, ya, neko-neko, tapi arahkan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Anak-anak muda yang kemudian bertempur di medan perang, mereka pakai ininya, akalnya mereka pakai. Siapa yang membunuh Abu Jahal di perang Badar? Ada yang tahu? Diingat namanya, nanti aku tanyain. Ada hadiahnya. Yang membunuh. Jadi ketika Abu Jahal itu dia lewat melintas, mereka anak kecil ini pura-pura seakan-akan bukan ancaman bagi Abu Jahal. Tiba-tiba dua anak kecil yang bernama Muawidh bin Afra dan satu lagi siapa namanya? Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ditebas kaki kudanya dari depan, kanan dan kiri. Tersungkur dia. Dan juga yang memenggal saat itu anak muda juga, namanya Mu'ad bin Jabal. Bayangkan, yang berada di sekitaran di sekitar Rasulullah SAW, sahabat itu usianya masih remaja. Siapa sahabat yang diberi nama Turjumanul Quran? Siapa? Pentafsir Al-Quran. Namanya Abdullah ibnu Abbas. Dipanggil Ibnu Abbas. Kalau buka kitab tafsir semuanya ada namanya. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Ketika Rasulullah wafat, usianya berapa? Abdullah bin Abbas antara 10 sampai 15 tahun. Kok bisa usia sekecil itu jadi ulama? Rasulullah wafat usianya masih belasan tahun, tapi bisa jadi ulamanya para sahabat. Allah berikan kekuatan akal. Oleh karena itu masih muda, kita harus belajar. Dan kita sekarang meniti jalan menjadi seorang atlet, itu juga fase belajar. Kalian mempelajari ilmu berkuda, ya. Kalian mempelajari teknik-teknik untuk bisa menjuarai sebuah pertandingan. Dan itu juga harus ada trik-triknya yang kalian pelajari. Bukan kemudian modal semangat, modal kekuatan, modal nasi uduk pagi-pagi, enggak. Gitu ya. Tapi harus dipikirkan, kira-kira bagaimana caranya saya bisa maksimal. Pikirkan itu. Minimal pertama jangan begadang dulu malamnya gitu. Kalau malamnya udah begadang gitu, paginya udah teler. Terus lomba lagi, wah repot, ya. Jadi teman-teman, meskipun kalian suka game online, HP-nya sering miring gitu kan. Tiap hari HP miring lagi. Yang cewek juga sama. HP-nya miring bukan main game, miring nonton dracir. Jangan sampai kemudian hal-hal yang
sifatnya adalah hiburan, justru malah jadi hal yang paling utama menghabiskan waktu kalian. Sangat mubadir, ya. Itu yang kedua, kuwatul akli. Kemudian yang ketiga, kuwatul hamas. Anak muda, ya, usia remaja sampai usia 30 tahun, 40 tahun punya namanya kekuatan semangat. Makanya anak muda itu kalau misalkan sama orang tuanya kadang justru lebih gercep. Harus begitu. Jangan kemudian anak-anak masih muda mengatakan udah saya mah remaja jompo, saya mah kaum berbahan. Enggak. Anak muda itu harus dikit-dikit dia ayo gas untuk hal-hal yang positif. Ya. Jadi ketika ada ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang positif harus segera disambut. Ketika kita diajak untuk mengaji, untuk belajar, untuk latihan, ya, baik latihan fisik atau latihan berkuda, latihan panahan, semua harus disambut dengan semangat. Ya, jangan dengan kemudian kondisi lesu, letoy, ya, kemudian tidak bergairah. Itu bukan anak muda. Anak muda itu harus dijaga semangatnya. Dan jangan kemudian nanti keluarga itu tidak mendukung. Keluarga harus mendukung semangat pemuda. Misalkan anak muda mau apa gitu. Hei, kamu ini sibuk aja gitu. Kamu ini kelayaban aja. Kita jangan mematikan pemuda yang sedang berapi-api dan semangat. Tapi kita arahkan, kalau itu positif maka kita dukung. Jadi teman-teman tetap jaga semangatnya. Kalian punya semua modal itu, fisik, akal, dan semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tolong kita semua. Teman-teman bisa, ya, menjadi atlet yang berprestasi. Apapun kekurangan-kekurangan kalian, insya Allah kalian sempurnakan di masa yang akan datang. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa minder. Kalian pasti mampu, ya. Kalian pasti mampu. Jadi menjadi atlet itu jangan kemudian kita ngeliat yang skornya paling tinggi dulu, jangan. Semua itu, ya, merayap dari bawah. Makanya kenapa ada event-event kecil? Kalau di perlombaan-perlombaan